Nah, jadi kita udah lihat ya minggu lalu, basically berbagai hal dasar. Sebenarnya eh, mengingat lagi ya dari beberapa kuliah yang lain tentang sinyal dan sistem dan bagaimana apa hal-hal teori dasar itu dipakai di dalam sistem komunikasi digital ya. Terutama adalah di chapter 1 kemarin Sklar itu membahas eh, sistem komunikasi itu hampir semua yang analog itu beralih ke yang digital. Semata-mata karena kita bisa meregenerasi sinyal digital dengan sempurna karena kemungkinannya cuma 0 dan 1 begitu ya. Bisa ditebak dengan lebih baik, bisa di-generate sinyalnya sempurna lagi di setiap repeater, bisa ada channel coding untuk error detection dan error correction sehingga secara keseluruhan sistemnya memang lebih tahan error ya dibandingkan sistem yang analog. Lalu kita juga lihat pengulangan ya dari konsep sinyal sistem minggu lalu bahwa kalau sinyal itu ditransmisikan ke dalam medium komunikasi, maka sebenarnya sinyal itu dikonvolusi operasinya ya ke impulse response dari channel mediumnya itu. Sehingga di ujung sebelah sana si receiver itu harus melakukan dekonvolusi sebenarnya, membalikkan operasi konvolusi itu ya. Lalu Sklar juga memperkenalkan kalau di frekuensi domain operasi membalikkan konvolusi itu jadi lebih mudah karena menjadi pembagian terhadap impulse response-nya di frekuensi domain begitu ya. Nah, itu dua konsep penting yang kita kenal eh, berkenalan minggu lalu. Lalu konsep yang ketiga adalah yang terkait dengan noise. Ya, bahwa noise itu sebenarnya terpaksa kita modelkan menjadi besaran statistik. Dalam hal ini model matematikanya kita sebut random variable ya. Lalu noise yang paling umum yang kita modelkan di dalam sistem komunikasi digital kita adalah yang disebut dengan additive white Gaussian noise begitu ya. Jadi kalau additive artinya noise-nya di dalam model kita sifatnya penjumlahan. Lalu white artinya noise-nya itu flat frekuensinya untuk semua frekuensi itu sama rata powernya sampai dari minus tak hingga sampai frekuensi tak hingga. Lalu Gaussian artinya probabilitas terjadinya amplitudenya mengikuti probability density Gaussian begitu ya. Jadi kalau di dekat dengan sinyalnya itu probabilitasnya gede, bentuknya seperti lonceng begitu. Makin menjauh dari amplitudo yang dipancarkan, probabilitasnya makin kecil begitu ya. Sehingga dengan model yang sederhana itu kita bisa melakukan perhitungan ya berbagai hal dalam sistem komunikasi digital kita. Nah, di dalam chapter 2 ini ya dari buku Sklar, kita berkenalan dengan problem sinyal itu sebelum kita transmisikan ke medium itu perlu di format ya. Jadi judulnya di chapter ini formatting and baseband modulation begitu ya. Nah, lalu problem awal sekali ya, dan ini juga mengingat kuliah sinyal dan sistemnya adalah bahwa seluruh sinyal kita di alam itu analog. Sehingga kita perlu ada proses ya bagaimana mengubah sinyal yang analog itu menjadi digital. Dan prosesnya itu terjadi melalui tiga proses ini ya, yaitu sampling, quantization, dan coding begitu ya. Ini juga sebenarnya mengulang ya dari kuliah sinyal sistem, tapi sekarang lebih spesifik sebenarnya di sistem komunikasi digital seperti apa ya. Lalu istilah frekuensi baseband ya, baseband itu biasanya spektrum frekuensi yang di sekitar DC ya, dekat dengan 0 Hz, jadi frekuensi rendah, biasanya kurang dari beberapa megahertz ya. Ini saya kutipkan dari Sklar ya, definisinya halaman 56 gitu ya. Karena kalau misalnya di sekitar kilohertz itu kan udah frekuensi radio ya, megahertz itu FM begitu ya. Nah, jadi di frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi itu kita bilangnya frekuensinya band pass ya. Kalau bass band itu frekuensi rendah. Nah, jadi bagaimana ya proses sinyal analog itu diubah menjadi sinyal digital ya. Ini ada ilustrasi-ilustrasinya ya, yang cukup sederhana. Kita sering lihat juga di buku-buku yang lain ya. Kalau Bapak Ibu baca buku Heikin yang untuk sinyal dan sistem juga melihat gambar-gambar serupa ya. Nah,
Di sini di sebelah kiri ya, kita lihat sinyalnya di time domain. Ya, jadi ini sumbu X-nya itu T ya, jadi waktu. Tapi yang di sebelah kanan ini sumbu X-nya ini F nih, jadi frekuensi. Ya, jadi ini ilustrasinya kalau sinyal kita XT ini continue, spektrumnya kira-kira seperti ini ya. Dan spektrumnya ya seolah-olah punya batas yang spesifik ya, FM sampai dari minus FM sampai FM ya. Padahal di bab 1 kita juga udah dikisahkannya oleh Sklar bahwa ada bandwidth dilema ya. Jadi satu sinyal tertentu kita bilang bandwidthnya seperti apa itu pun dilema ya, karena bandwidthnya basically sinyal apalagi yang digital dari minus tahingga sampai tahingga sebenarnya ya. Tapi ini kita batasi saja sudah dengan definisi tertentu ya, half power bandwidth atau apa, lalu punya bandwidth dari minus FM sampai frekuensi FM gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih melakukan sampling ya? Melakukan sampling basically adalah kita tuh menyisir sinyal analog ini dan mengambil nilainya pada titik-titik tertentu saja. Ya, jadi di time domain itu dikalikan sebenarnya dengan fungsi-fungsi delta semacam ini ya, disisir. Ya, sehingga kita punya fungsi delta yang diskrit tetapi punya perubahan amplitudo yang seperti fungsi analognya begitu ya. Nah, apa yang terjadi di frekuensi domain ya kalau kita melakukan proses sampling ini? Yang terjadi adalah spektrum ini akan dikonvolusi ya, karena kalau di time domain perkalian, di frekuensi domain jadi konvolusi ya. Dan konvolusi terhadap spektrum dari sinyal sisir ini ya. Sinyal sisir ini kalau di Fourier transform ke frekuensi domain jadinya sinyal sisir juga, tapi yang terjadinya setiap frekuensi samplingnya. Ya, jadi di sini ini frekuensi ini Fs nih, frekuensi sampling, lalu ini 2 frekuensi sampling, 3 frekuensi sampling dan seterusnya, gitu ya. Sehingga spektrum ini, sinyal ini kalau dikonvolusi dengan deretan delta akan menjadi sinyal itu sendiri ya, tapi di posisi fungsi-fungsi deltanya ini. Ya, sehingga sinyal ini spektrumnya berulang, lalu berulangnya jaraknya seberapa jauh? Jaraknya adalah Fs. Ya, tergantung frekuensi samplingnya, ya. Sehingga kita mulai melihat bisa ada problem ya. Kalau frekuensi samplingnya ini besar, berarti antara gunungan spektrum yang satu dengan gunungan yang berikutnya ada jarak ya, dan tidak terjadi overlap ya. Jadi artinya spektrum itu tidak saling menindih dan saling mengganggu sehingga kita tidak bisa membedakan lagi sinyal aslinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau jaraknya cukup jauh, kalau saya mau dapat sinyal aslinya yang di atas ini, saya tinggal melakukan low pass filter nih. Asal saya potong dari minus FM sampai FM, nanti saya dapat sinyal aslinya. Ya, jadi selesai problem saya untuk mengembalikan proses sampling itu ke fungsi yang analog ya. Nah, tapi kalau saya melakukan samplingnya itu tidak baik ya, misalnya frekuensi sampling saya kurang, kalau yang ini, yang gambar A itu frekuensi samplingnya berlebih ya, sehingga ada jarak nih ya, karena Fs-nya ini cukup renggang. Tapi kalau Fs-nya terlalu rapat ya, kurang dari 2 kali FM, maka ada daerah overlap ini nih. Nah, kalau ada daerah overlap ini, berarti frekuensi rendah ya, yang misalnya dari gunungan spektrum yang ini ya, sebelah kiri ini frekuensi rendah, tiba-tiba overlap dengan frekuensi tingginya ya dari gunungan spektrumnya ini. Ya, sehingga kita tuh nggak bisa bedakan lagi sebenarnya ini frekuensi rendah atau frekuensi tinggi gitu ya. Di time domain fenomenanya adalah seperti yang digambarkan ini ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di time domain, ini seolah-olah kita akan melakukan sampling ya, di titik tertentu kita ambil sinyalnya. Nah, tapi di titik yang sama ini bisa ada sinyal yang frekuensinya lambat ini yang garis-garis, tapi bisa juga ada sinyal yang frekuensinya cepat. Dan di setiap titik sampling ini kedua sinyal itu berhimpit. Ya, artinya kalau saya punya titik samplingnya, saya bisa salah ya, saya bisa khilaf ya. Saya nggak tahu sebenarnya sinyal analog saya itu yang frekuensi tinggi, yaitu yang garis lurus, atau yang putus-putus ya, yang frekuensi rendah begitu ya, karena bagian frekuensi tinggi dan frekuensi rendahnya overlap di spektrum saya. Ya, tapi kalau spektrum saya nggak overlap ya, misalnya kasus yang ini ya, kalau saya low pass di sini ya, maka udah pasti yang lebih rendah dari frekuensi cut off-nya ini itu sinyal saya.
Ya, sehingga saya bisa pastikan nih frekuensi yang rendah saja nih yang ada di dalam realitas sinyal saya, yang frekuensi tingginya nggak ada. Ya, karena nggak terjadi aliasing itu ya, overlap itu istilahnya aliasing ya. Nah, ini yang menemukan fenomena semacam ini engineer elektro yang namanya Harry Nyquist ya, sehingga kita punya Nyquist criterion itu ya, bahwa ini ya syarat sampling ya, Nyquist rate, frekuensi sampling itu harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum dari spektrum sinyalnya ya. Jadi kalau kita punya sinyal, terus kita katakanlah bisa punya bandwidth-nya dengan jelas, maka kalau kita mau sampling baik-baik ya, frekuensi samplingnya harus lebih besar daripada 2 kali frekuensi maksimumnya. Kalau tidak, kalau terjadi aliasing, maka sinyal itu kalau kita kembalikan ke analog, udah terjadi distorsi. Dan kita nggak bisa lagi mendapatkan sinyal aslinya. Ya. Jadi dengan trik semacam ini, kita tuh jadi bisa yakin ya kalau kita melakukan samplingnya baik-baik ya dari dunia analog pindah ke dunia digital, kita selalu bisa mengembalikan lagi ke sinyal aslinya ya. Jadi efek sampling itu tidak menghasilkan error, tidak menghasilkan noise kalau kita lakukannya baik-baik ya, memenuhi Nyquist rate itu ya. Nah, tapi kan prosesnya bukan cuma sampling ya. Kita lanjut ya. Eh, proses ini ya, ada sedikit ya pembahasan tentang sampling rate itu ya. Jadi sebenarnya sampling rate itu jadi berapa ya baiknya ya. Kalau kalau menurut Nyquist rate ya, kalau mau ideal ya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum ya. Tapi kalau pas di frekuensi maksimumnya 2 kali ya, maka nanti filter ini jadi terjal sekali. Ya, dan filter yang terjal artinya adalah sulit dibuat. Ya, karena kita mau punya cut off yang benar-benar sempit sekali ya, memotong sinyalnya ya, karena sinyalnya dempet ya sama replika di frekuensi sampling berikutnya begitu ya. Nah, filter yang terjal akhirnya adalah mahal. Ya, jadi pada kenyataannya engineer itu nggak bekerja dengan frekuensi sampling yang tepat 2 kali frekuensi maksimum, nggak pernah ya. Jadi versi engineer itu biasanya lebih tinggi 20%. Ya, jadi kalau kita mau aman ya, biasanya 2,2 dari frekuensi maksimum ya. Tetapi kalau kita mau filternya itu enteng ya, nggak usah terjal-terjal, landai aja, santai aja filternya itu ya. Nanti kan filternya jadi lebih murah begitu ya untuk membalikan ke sinyal analog. Maka kita tuh pakai rate yang disebutnya oversampling. Ya, jadi kalau misalnya ya untuk sinyal musik ya kualitas tinggi, bandwidthnya 20 kHz ya. Ini kemampuan telinga kali yang paling besar ya untuk menangkap bunyi-bunyi musik gitu ya. Kalau telinga-telinga yang udah tua ya seperti telinga saya gitu ya, ini nggak akan sampai 20 kHz begitu ya. Ini anak muda nih ya. Dan frekuensi-frekuensi tinggi itu terus akan ada selama alat musik kita itu melakukan bunyi-bunyian yang sifatnya impuls ya. Kalau kita punya drum misalnya bunyinya gitu ya, sifatnya dentuman gitu ya, maka pasti frekuensinya tak hingga itu sebenarnya. Ya, jadi kalau anjing misalnya punya pendengaran yang lebih bagus daripada manusia ya, dia dengar frekuensi bunyi drum itu mungkin lebih lebih ini ya, lebih tajam ya daripada manusia dengar gitu ya. Lalu alat musik seperti piano gitu kan isinya senar, terus di dalamnya ada palu, terus palunya mukul senarnya gitu, dong gitu ya. Itu kan juga ada semacam impulsnya ya. Itu juga frekuensinya tak hingga basically ya. Jadi kalau kita telinganya kurang bagus, terus frekuensi-frekuensi tingginya nggak kedengeran ya, mungkin bunyi piano itu agak mendem di telinga kita ya, dibanding sama telinga anjing begitu ya. Nah, tapi paling paling tidak ya untuk musik yang telinga manusia ya, terus kita punya CD kan ya, zaman dulu ya. Sekarang semua orang ngoper musik digital pakai MP3 lewat USB ya. Tapi zaman dulu dan kalau ada orang yang masih koleksi ya, itu audio CD digital, itu frekuensi samplingnya ya yang standar ya adalah ini 44 kilosamples per second. Ya, kalau audio studio ini 48 kilosamples per second.
Ya, ini tuh jauh lebih tinggi ya daripada 20 kHz ya. Kalau 20 kHz, kalau kita mau pakai Nyquist rate kan jadi 40 ya, dua kalinya ya. Tapi ditinggiin lagi. Ya, terus kalau mau audio studio lebih tinggi lagi ya. Tentu ada harga yang harus dibayar ya. Nanti filenya lebih gede. Ya, karena kan samplingnya lebih banyak titiknya. Ya, makan memori lebih besar dan selanjutnya ya. Tapi kualitas audionya jadi jauh lebih tinggi begitu ya. Kalau kita convert balik ke sinyal analog terus kita mau dengar dengan telinga begitu ya. Kalau MP3 itu udah memainkan algoritma kompresi ya. Lalu MP3 itu juga menyesuaikan dengan telinga manusia. Jadi telinga manusia itu punya kelemahan-kelemahan ya. Bukan cuma bandwidth-nya terbatas ya, tapi juga kalau ada frekuensi yang berdekatan begitu ya. Misalnya ada alat musik yang satu main ya, terus ada alat musik yang lain frekuensinya tuh berdekatan ya. Maka ada yang disebut dengan masking frekuensi. Jadi nanti bunyi yang lebih pelan di frekuensi yang dekat itu ketutupan sama bunyi yang lebih kuat begitu ya. Sehingga kalau sinyal itu dihilangkan begitu ya, telinga kita nggak berasa. Ya, jadi manusia itu sulit membedakan sinyal-sinyal yang frekuensinya dekat, terus ada satu yang lebih kuat, yang satu yang lebih lemah itu ketutupan ya, masking gitu ya. Nah, eh, algoritma MP3 itu memanfaatkan ya sifat telinga kita ya. Lalu yang bunyi-bunyian yang toh nggak kedengeran di telinga kita itu dihilangkan saja ya, sehingga sifat kompresinya MP3 itu tidak bisa balik sih. Begitu udah di-convert ke MP3 ya, balikin lagi ke yang uh, kualitas CD ya atau kualitas studio nggak bisa begitu ya, karena memang kompresinya lossy compression ya. Tapi kalau kita mau bilang standarnya ya, maka ini frekuensi samplingnya gitu ya. Nah, pada prakteknya semua sinyal dengan durasi terbatas ya, durasi-durasi yang ada dentuman ya, ada impuls dan sebagainya, mempunyai frekuensi yang tak terbatas ya. Jadi kalau kita mau high fidelity beneran ya, mungkin kalau telinga kita seperti anjing atau seperti kelelawar begitu ya, maka filenya itu harus gede banget ya, karena frekuensi samplingnya harus tinggi sekali ya supaya mereka mendengar bunyinya itu masih seperti analog ya, bunyi dari alam gitu ya. Eh, Untung juga ya binatang-binatang itu nggak bisa menikmati musik seperti manusia yang berbudaya ya. Kalau nggak frekuensi samplingnya ini harus apa keringetan ini ya, karena filenya terjadi gede ya. Nah, akibatnya pada proses sampling selalu terjadi aliasing sebenarnya. Ya karena kan sebenarnya kalau sinyal durasinya terbatas itu frekuensinya tak hingga. Cuman kalau buat audio ya selama telinga kita nggak mengeluh, telinga manusia ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi tapi untuk menghindari ini ya, karena kan ada frekuensi yang tak terbatas ya. Kalau kita sampling gitu aja ya, walaupun samplingnya dua kali lipat atau lebih ya, tapi ada buntut itu tuh yang sampai tak terbatas walaupun powernya kecil ya, itu bakal overlapping. Ya, jadi supaya nggak terjadi aliasing buntut itu ya, maka sebelum di sampling ini difilter dulu ya, yang disebut dengan anti aliasing filter ya. Jadi sinyal yang basically bandwidth-nya tak terbatas tuh potong dulu ujungnya buntutnya sesuai dengan frekuensi sampling kita. Habis itu baru disampling. Memang udah pakai oversampling dan lain sebagainya sehingga aman buat telinga kita dan kualitasnya bagus begitu ya. Tapi supaya buntut itu nggak aliasing, potong dulu dengan anti aliasing filter gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi memang akhirnya kita bekerja dengan oversampling ya supaya filter kita itu nggak terlalu cut off-nya terlalu terjal begitu ya. Jadi misalnya kalau melakukan sampling daripada mainnya di 44 kHz langsung begitu ya. eh, jadi transition bandwidth untuk filter kan cuman lebih 4 kHz begitu ya, karena kan tadi dari 20 kHz dikali 2 40 kHz, terus ini dilebihin 4 kHz ya. Supaya nanti filternya lebih enteng ya, bisa dipilih frekuensi kerja yang jauh lebih tinggi. Ya, misalnya 176,4 kHz ya. Transisinya jadi besar nih. Sehingga filternya jadi lebih enteng. Gitu ya, karena filternya bisa melandai begitu melewati 136 kHz ya untuk filteringnya. Jadi enteng gitu ya. Nah,
Nah, pada prakteknya juga ya, ini Sklar bilang ya, dan ini juga Bapak Ibu udah pernah sempat baca juga di Haikin, sebenarnya chapter 4 waktu itu ya, kalau ingat ya, bahwa sampling itu sebenarnya dilakukannya ya dengan eh, buka tutup switch. Ya, jadi eh, kalau kita tadi sederhanakan ya, eh, untuk perhitungan matematika kita anggap deltanya ini sempurna ya, delta impulsnya ya, nggak punya ketebalan sama sekali, nyisirnya itu tok gitu ya, impulsnya sempurna gitu ya. Pada kenyataannya kan enggak ya. Pada kenyataannya kita tuh buka tutup switch ya, ambil nilai lepas, ambil nilai lepas ya. Jadi ini ada ketebalan nih sebenarnya waktu kita berusaha menyisir sinyal analognya ya, sehingga pulsa-pulsa yang ada ketebalan ini ya, itu tuh mengakibatkan apa, spektrum sampling itu juga nggak sempurna ya, melainkan ada semacam masking di atasnya ini nih ya. Jadi harusnya kalau sempurna delta impulsnya di time domain ya, kita lihat di gambar atas ini sisirnya juga di frekuensi domain sempurna. Ya, ketinggiannya sama nih, gitu ya. Karena kan delta impulse di time domain Fourier transform ke frekuensi domain nanti ya jadi sisir yang apa, sempurna gitu juga gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan kita samplingnya nggak bisa gitu ya. Di sini ada ketebalan ya, buka tutup switch begitu ya, kata kata Sklar ya, dan sehingga sinyal analog kita juga bentuknya gitu ya, kayak pulsa-pulsa kotak tapi ketinggiannya beda-beda ya, tergantung kita switchingnya gitu ya, sehingga spektrum kita ujungnya begitu kita sampling ya, ini ada masking lagi nih di atasnya nih gitu ya, sehingga ini tuh ada distorsi sedikit ya terhadap kan spektrum kita yang kita inginkan yang di tengah inilah ya, kalau kita mau filter balik ke analog seperti ini ya. Tapi begitu di masking ini sebenarnya ya di sininya ada benjol dikit ya. Karena delta kita itu nggak tepat sempurna ya di time domain, dan di frekuensi domain juga gitu ya. Rada panjul begitu ya. Nah, lalu ya selain efek-efek sampling ini, kita juga perlu melakukan quantization. Ya, jadi dari setelah kita sampling dan ada nilainya di setiap titik waktu ini ya, titik sampel ini, kita juga di sumbu Y tidak punya nilai yang sampai tak terhingga. Ya, jadi kita tetap harus quantization. Artinya kita harus bulatkan nilainya ke titik yang kita punya begitu ya. Katakanlah kalau kita punya 2 bit data yang bisa kita spending, saya punya 4 titik untuk sumbu Y ya. Kalau saya punya 3 bit, saya punya 8 titik. Kalau saya punya 16 bit misalnya ya, saya punya titik lebih banyak lagi begitu ya. Nah, tapi begitu saya bulatkan sinyal saya, maka saya itu punya error. Ya, karena kan sinyal sebenarnya yang analog nggak di titik itu, tapi kan saya bulatkan ya. Dan apa, pembulatan itu menimbulkan error, dan error itu nggak bisa balik. Ya, kalau sampling tadi errornya bisa kita usahakan supaya bisa balik dengan sempurna kalau kita mengikuti Nyquist rate gitu ya. Kalau quantization nggak bisa. Ya, karena kalau kita lihat ya, ini di buku Sklar ya, yang saya nggak tulis di lecture note ya. Ini ada ilustrasi ya, quantization levels dari sinyal kita. Ya, jadi kalau saya punya quantization level tertentu, kalau saya ada sinyal yang setelah disampling ada di tengah-tengah garis kuantisasi ini ya, saya bulatkan pasti ke yang lebih dekat ya, garis atas atau garis bawah begitu ya. Dan sehingga saya pasti punya error paling tidak separuh dari besar level quantization ini ya. Nah, jadi itu nggak bisa menghindar kita. Ya, tinggal yang dilakukan engineer adalah ya, kita tuh menghitung errornya itu berapa sih sebenarnya dari level quantization tertentu itu ya. Dan ini bisa diturunkan fungsinya ya. Ini saya kutip dari bukunya ya, bahwa signal to noise dari quantization ya adalah berbanding lurus dengan 3L kuadrat ya, dan L adalah jumlah level quantization-nya. Ya, artinya kalau L ini kita tingkatkan berapa level begitu ya. Kalau kita tingkatkan dari 2 bit ke 4 bit, saya punya tadinya 4 level kemungkinan jadi 16 level kemungkinan begitu ya. Maka sinyal saya menguatnya tuh kuadratis. Ya, kalau L-nya saya tingkatkan linear, sinyal saya menguatnya kuadratis terhadap noise. Begitu.
Ya, jadi kita tuh bisa hitung ya, makin banyak level quantization-nya, sinyal saya makin bagus ya, karena ini ukurannya signal to noise ratio. Begitu ya, tapi dan makin bagusnya itu kuadratis ya, tidak linear ya. Nah, ini ya penurunan rumus ini ya. Jadi selama kita errornya bisa kita kendalikan, maka sinyal kita nggak apa-apa ya. At least error saya itu lebih kecil dari level tertentu yang saya bisa kuasai begitu ya. Nah, asumsi untuk menurunkan level error ini diasumsikan kalau terdistribusi quantization-nya uniform ya sepanjang interval quantization-nya. Nah, padahal quantization uniform itu nggak selalu menguntungkan ya. Memang gampang ya. Pokoknya saya punya space sinyal begitu banyak ya. Terus saya sisir aja rata ya subu subu y-nya ya dengan sejumlah titik tertentu begitu ya. Seperti ilustrasi ini ya. Saya sebarin rata aja gitu ya. Nah, tapi menyebarkan titik quantization uniform itu bisa ada masalah. Masalahnya adalah misalnya kalau orang bicara lewat telepon ya, dia tuh jarang teriak-teriak ya. Jadi kalau amplitudo maksimumnya misalnya X begitu ya, mungkin kebanyakan waktu dia amplitudonya setengah X gitu ya, atau kurang ya. Kalau dia lagi pacaran dia bisik-bisik gitu kali ya, dia nggak akan teriak-teriak gitu misalnya ya. Nah jadi sebenarnya di level-level suara yang lebih rendah amplitudonya ya, nah di situ perlu lebih banyak level kuantisasi tuh supaya detil sinyal itu ya nggak kemakan sama error ya, karena kalau kita buletinnya gede di situ bisik-bisiknya ntar berdistorsi gitu ya, kan nggak asik ya. Kena distorsi kuantisasi kalau lagi bisik-bisik sama pacar gitu ya. Nah sehingga kita bisa melakukan quantization yang sifatnya non uniform ya. Jadi kalau kita bagi ya, ini quantization level kita seperti ini ya. Jadi di level-level suara yang lebih tinggi ini ya, quantization levelnya dibuat lebih gede aja, nggak apa-apa ya, karena ini lebih jarang terjadi. Terus orang teriak-teriak gitu ya, begitu dia teriak dia amplitudonya ngegedor sampai atas ya. Kalau kita buletin dikit ya amplitudenya toh udah gede ya, berarti signal to noise ratio-nya cenderung kecil. Tapi kalau orangnya bisik-bisik di sini ya, nah ini butuh nih quantization level yang lebih banyak ya, supaya uh, desahan bisik-bisik itu nggak hilang ya, kemakan quantization error begitu ya. Nah sehingga kalau kita membentuk ya quantization kita seperti ini ya, non uniform ya, kita tuh bisa punya signal to noise ratio yang lebih baik ya, dan lebih cocok untuk perilaku kita yang biasanya sinyal itu nggak sangat besar terus menerus begitu ya. Justru kita lebih detail di weak signal begitu ya. Nah, untuk menghasilkan pola kuantisasi yang seperti ini ya, itu biasanya pakai semacam metode yang disebut dengan kurva kompresi ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita linear ya, maka kurva kompresi itu juga bentuknya linear ya. Tapi kalau kita bengkokin dikit ya, maka kita lihat ada sensitivitas yang berbeda ya antara kalau di sinyalnya kecil sama kalau sinyalnya besar, begitu ya. Jadi yang nomor A ini kan kita maunya gitu ya. Di level-level sinyal kecil ini lebih detail, di level sinyal besar lompatnya gede-gede aja nggak apa ya. Non uniform quantizer karakteristik ya. Nah yang B ini menunjukkan ada kompresi itu ya untuk membengkokkan itu. Dan kalau non compression lurus ya. Nah kalau kita non compression ya nanti kuantisasi kita levelnya uniform yang seperti ini ya. Kalau uniform kita buang-buang level quantization justru untuk sinyal-sinyal gede ini yang sebenarnya nggak perlu terlalu detail ya. Kita ingin mampatkan ke bawah ini ya, sehingga kita pakai teknik compounding seperti itu ya. Nah, ya saya rasa sih detailnya bisa dibaca di buku Sklar ya, bagaimana penjelasannya ya, figur 219 ini ya. Ya, tapi konsepnya tuh seperti itu ya. Ini ada penjelasannya singkat yang tadi udah kita diskusikan ya. Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi kita tadi lihat proses sampling, lalu proses quantization ya.
ada proses yang ketiga, proses coding sih, karena setiap level itu ya nanti kita coding jadi angka yang sifatnya 0 atau 1 ya. Misalnya kalau saya punya 8 level, maka saya punya level yang saya sebut 000. Lalu ada level yang 001, terus 110 dan seterusnya ya. Itu coding membuat setiap level itu punya coding biner tertentu begitu ya. Nah, tapi yang tricky proses sampling itu ya harus memenuhi Nyquist rate dan engineer itu mencari jalan putar ya dengan cara oversampling supaya lebih entengan filternya. Lalu proses quantization itu noise-nya harus dikendalikan supaya lebih rendah dari level tertentu. Dan karena sinyal kita punya ciri-ciri tertentu ya, kita pingin weak signal itu lebih detail, kita pakai yang non uniform ya supaya quantization kita lebih bagus ya dan noise kita bisa lebih terkendali. Ya, sejauh itu dulu. Ada pertanyaan atau komentar? Pak, saya ingin nanya, Pak. Ya. Tadi di logarithmic compress quantization itu, dia kan katanya sinyal kecil, dia lebih banyak stepnya gitu, Pak ya. Iya. Eh, kalau di sini sih ditulisnya di uniform quantizer ya, Pak ya. Nah, tapi itu kalau dari gambarnya bukannya di non uniform, Pak. Karena ada perbedaan stepnya itu yang di non uniform, Pak. Apa saya salah, Pak ya? Gambarnya ya, ini coba saya share screen Ini. lagi ya. Gambar yang ini ya, yang dimaksud ya? Atau yang satunya, yang mana? Yang ini? Oh, yang di bawah ya, Pak ya? Yang di figur 2.19, Pak. Hah. Nah, ya itu. Jadi yang A itu yang non uniform nih, karena di bagian bawahnya ini lebih padat kan, lebih kelihatan jenjang kenaikan kuantisasinya beda sama yang di level sinyal yang amplitude lebih tinggi. Ya, tangganya ini ketinggiannya nggak sama. Tapi yang C ini uniform nih, karena dia setiap anak tangga itu gedenya sama. Ya, dan kita Oh, maunya, iya. Tadi pertanyaan gimana Pak? eh, kalau dari teksnya jadi sinyal kecil akan mengakibatkan lebih banyak pergerakan step pada uniform quantizer itu maksudnya jadi gimana, Pak? Oh ini ya, ini Iya, Pak. penjelasan saya. Iya. Jadi maksudnya kalau ya coba ya kalau kita lihat figur ini page 83 ya. Tampaknya dari kalimat ini ya, kalau berusaha menjelaskan sklarnya ya adalah eh, kalau sinyalnya kecil, dia melewati step quantization itu bisa lebih banyak eh, pada amplitudo sinyal yang sama dibanding kalau dia ada di atas ini gitu. Ya, padahal perubahannya kan sebenarnya sama ya, tapi kalau dia sinyal kecil dia lewatin step quantization itu lebih banyak gitu ya. Tapi coba kita lihat page 83 ya, page 83. 83 ini 77. Wah, ini ya. Ya. Jadi Sklar itu bilang ya, figur ya. Jadi one way of achieving a non-uniform quantization is to use a non-uniform quantizer characteristic ya. Jadi supaya kita bisa punya non-uniform quantization, quantizer kita ini non-uniform ya, yang gambar A ya. More often, non-uniform quantization is achieved by first distorting the original signal with a logarithmic compression characteristic as shown in figure 219b ya. Jadi maksudnya adalah untuk memperoleh yang non-uniform ini, biasanya sinyal aslinya kita distorsi dulu ya, kita jadi kalau ini ya sumbu X-nya ini input ya, jadi inputnya tertentu di outputnya kalau linear kan berarti input sama dengan output ya, kalau kalau ini garis ini linear terus uh, koefisiennya 1 gitu ya, tapi ini enggak nih, ini artinya ya inputnya kecil tiba-tiba outputnya lebih gede daripada yang seharusnya. Karena harusnya kan di sini nih. Terus dia lebih gede. Ya. Tapi kalau inputnya rada gede ya, dia harusnya di sini,
oh dia cuman beda dikit aja nih, gitu ya. Jadi ini kurva karakteristik yang ini ya itu membengkokkan dan mendistorsi sinyal kita sehingga sinyal-sinyal yang kecil ini kayaknya berubahnya lebih gede nih karena ini kan naiknya lebih lebih kenceng ya di sinyal kecil, kalau udah di sinyal gede dia lebih perlahan gitu ya. Nah, jadi caranya melakukan mendistorsinya dengan kurva karakteristik seperti itu ya yang di figur 219B ya. Nah, lalu setelah didistorsi dengan 219B ini, then using a uniform quantizer ya. Jadi dari sini setelah didistorsi pakai quantizer yang uniform biasa aja, tapi karena sinyalnya udah kita distorsi, kita dapat efek yang kayak gini sebenarnya. Gitu ya di penjelasannya Sklar ya. Lalu efeknya yang terjadi adalah nah ini ya kalimatnya Sklar nih di sini ya. For small magnitude signals, the compression characteristic has a much steeper slope than for large magnitude signals ya. Jadi compression karakteristiknya ini kalau untuk sinyal yang lemah, slope-nya itu lebih lebih curam ya dibanding dengan sinyal yang lebih gede ya, amplitude lebih gede dia slope-nya lebih landai begitu ya. Thus, a given signal change at small magnitudes will carry the uniform quantizer through more steps than the same change at large magnitudes. Ya, jadi maksudnya adalah kalau di sinyal yang lemah ya, terus nanti dilewatin ke uniform quantizer ini ya, akan menyusuri tangga ini lebih banyak karena kan didistorsi ini jadi lebih gede gitu ya, sehingga di sini kayak lebih banyak anak tangga yang terlewati dibanding dengan sinyal-sinyal yang besar ini. Kalau sinyal yang besar ini kok kayaknya berubahnya kalau dari sini sampai sini kecil aja gitu ya, ini cuma melewati beberapa step aja gitu ya. Jadi tekniknya tuh seperti itu ya. Mungkin penjelasan yang di sini tuh kurang kurang gitu ini ya, kurang gitu Paham, Pak. Terima menggambarkan kasih, ya. Pak. Ya, nah ini mungkin sih nanti perlu lebih diperjelas kali ya. Kalau kalau yang di Sklar sih mudah-mudahan kalau dibaca pelan-pelan ini jadi jelas ya. Jadi poinnya Sklar ya adalah kita tuh nggak langsung ya memakai anak tangga seperti ini untuk kuantisasi, ini kan susah ya, membagi titik itu nggak uniform di titik kuantisasi kita kan repot ya. Yang gampang adalah inputnya ini terhadap outputnya kita distorsi aja dulu, terus kita lewatin quantizer yang uniform. Tapi efeknya karena ini udah kita distorsi ya, sinyal lemah ini ngelewatin lebih banyak step, terus kita jadi punya efek yang kayak gini nih. Kalau di sinyal lemah, stepnya kayaknya lebih banyak, di sinyal yang gede, stepnya jarang-jarang gitu. Seolah-olah kita punya non-uniform quantizer gitu sih sebenarnya. Ya. Ya, thank you Pak Austin dengan pertanyaannya. Jadi kan saya Ya, Pak. terpaksa menjelaskan lebih jauh ya, terus Sklar juga jadi terpaksa kita ajak, terus mudah-mudahan jadi lebih jelas ya. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini kita masih ada waktu 15 menitan lagi ya. Kita lanjut ya ke problem berikutnya ya. Nah, jadi setelah kita sampling ya dan kita kuantisasi ya, terus kita bisa mulai coding ya. Jadi kalau di coding secara biner, kalau kita punya 8 level sinyal misalnya, kita bisa coding 000, 001, 010 dan seterusnya. Ya, terus kita punya 8 level ya. Nah, sehingga kita tuh bisa punya deretan angka-angka biner ini ya, yang nanti kita transmisikan ke medium kita. Ya, dan setiap kalau kita punya 8 level sinyal ya, berarti setiap 3 bit ini satu nilai kuantisasi, begitu ya. Tapi tergantung ya level level sinyal kita ada berapa banyak ya. Mungkin ada yang punya 256 level ya, berarti itu jumlah bitnya berbeda begitu ya. 8 bit begitu ya yang merupakan menggambarkan satu level sinyal tertentu ya. Nah, tapi untuk transmisi ke medium komunikasi ya, deretan informasi binar ini harus dirubah lagi jadi pulsa elektrik yang secara fisik ya. Nah, cara merubahnya itu bisa punya variasi-variasi ya, cara-cara transmisi 0101-nya ya. Dan semua cara-cara ini, gaya-gaya ini kalau Sklar nyebutnya pulse code modulation.
Ya, ada buku-buku yang lain nyebutnya juga, ada yang nyebut baseband modulation begitu ya. Tapi itu istilah-istilah yang sama ya. Karena kalau kita bayangkan ini baseband berarti ini di sekitar 0 Hz ya, di sekitar DC. Terus sinyalnya tuh dimodulasi ya, ditumpangkan ke dalam perubahan-perubahan besaran fisik tertentu, misalnya tegangan gitu ya. Lalu sehingga kita bisa transmisikan ke medium ya. Nah, ini kita lihat beberapa jenis ya. Yang NRZ ini non return to zero begitu ya. Jadi ada tegangan plus V sama tegangan minus V ya. Terus kalau angka 1 plus V, angka 0 minus V, begitu seterusnya ya. Jadi ini cukup simpel begitu ya, tapi juga ada kelemahannya gitu. Nah, lalu ada yang NRZM gitu ya. Ini lebih melihat apakah angka binernya ini ya, kalau 1 terus berikutnya 0 dia nggak berubah. Tapi kalau yang berikutnya 1 dia berubah. Lalu berikutnya 1 lagi dia berubah lagi ya. Begitu berikutnya 0 dia nggak berubah nih beberapa kali ya. Terus berikutnya 1 dia berubah, berikutnya 1 lagi dia berubah ya. Jadi ini lebih menyasar tergantung saya lihat berikutnya itu sinyal saya 0 atau 1 begitu ya. Tapi codingnya mirip ya penyakitnya ya. Kita lihat kalau angkanya nggak berubah ya, misalnya 0 deretan panjang gitu ya. Tiba-tiba sinyal saya tuh statis begitu ya, plus V terus atau minus V terus begitu ya. Ini ada problem tersendiri ini kalau sinyal kita tuh statis dalam jangka waktu yang panjang ya. Terus ini ada varian yang lain NRZ juga ya, tapi tetap varian lain itu kelihatan ya apa sifat sinyalnya itu kalau ada bisa ada deretan yang panjang yang statis begitu ya. Lalu ada yang unipolar dan ada yang bipolar ya. Yang bipolar ini mungkin lebih interesting ya. Jadi dia selalu kembali ke zero. Ya, jadi kalau tadinya 1 dia plus V terus selalu kembali ke zero dulu, begitu 0 dia ke minus V terus nanti kembali ke zero lagi. Gitu ya. Jadi ini kalau yang ini NRZ non return to zero, yang bipolar ini return to zero nih. Ya, ini juga unipolar tapi return to zero juga begitu ya. Nah, kalau ini unipolar berarti dia cuma punya plus V ya. Kalau ini ada plus V sama minus minus V nih kalau yang bipolar. Ya. Kelihatan yang bipolar ini lebih variasi ya. Apa? Kalau yang unipolar return to zero ini bagian ini statis juga nih. Ini rada bahaya nih kalau bagian panjang itu statis ya. Bahayanya adalah salah satunya ya, kita jadi nggak bisa merasakan detak perubahan sinyalnya. Ya, padahal semua sinyal itu 01 itu ya butuh disinkronisasi karena harus ada semacam clocking tertentu ya. Si receiver itu kan terima delay dan lain sebagainya ya. Dia perlu tahu simbol itu mulainya kapan tepatnya begitu ya. Nah, kalau dia sinyalnya statis gitu dalam jangka waktu panjang ya, dia bisa kehilangan clockingnya itu. Ya, terus Bapak Ibu yang udah belajar perancangan digital gitu misalnya kan tahu ya, device itu kadang-kadang bekerjanya pakai rising clock atau apa ya. Nah, begitu rising clocknya kagak ada gitu ya, ini apa denyut apa semua yang finite state mesin itu jadi hilang gitu ya. Jadi ini bisa ada problem tertentu ya, buat clocking, sinkronisasi dan sebagainya jadi lebih problem gitu ya. Nah, lalu yang paling banyak perubahannya ini ya, ini BVL ya, jadi istilahnya yang dipakai Sklar ya, tapi di buku-buku yang lain sering disebutnya Manchester coding begitu ya, yang varian yang seperti ini ya. Nah, yang varian seperti ini ya, kita lihat ya, dia tuh berubah ya, dan perubahannya ini yang mencerminkan 0 atau 1. Ya, misalnya kalau 1 ya, dia berubahnya dari plus V ke minus V. Lalu kalau 0, dia berubahnya dari minus V ke V. Gitu ya. Jadi dengan cara demikian, baik 0 maupun 1 dia selalu berubah. Ya, kalau 1 dia berubah dari positif ke negatif. Terus kalau dia sebelahnya 1 lagi ya dia naik dulu terus dia berubah dari positif ke negatif lagi ya. Terus kalau sampingnya 0 dia dari negatif ke positif gitu ya. Tapi dia selalu ada perubahan. Jadi ini yang varian yang ini ya denyutnya tuh selalu ada. Ya, dan ini bagus ya buat apa mesin-mesin yang harus sinkronisasi ya, mengandalkan denyut clocking ya untuk berfungsi gitu ya, dibanding yang NRZ ini. Ya.
Nah, lalu Sklar itu membahas ya ini variannya banyak ya, beberapa ya varian PCM ya. Kalau baca buku yang lain nanti variannya ada yang lebih banyak dari ini, bahasnya ada yang lebih sedikit begitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat bandwidth-nya ya, ini di frekuensi domain ya. Nah, kita lihat ya misalnya ya, yang non return to zero ya, sama yang duo binary begitu ya. Ini kita lihat apa sinyal-sinyal yang frekuensi apa sinyal statisnya itu panjang ya. Itu berarti itu dia ada komponen DC itu. Jadi ya kan, karena kan dia cenderung bisa statis gitu ya, nilainya di rata-rata tertentu kok kayak nggak bergerak gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat spektrumnya ya di komponen 0 Hz ini di DC ini ada komponen yang cukup besar ya. Baru ke frekuensi yang di belakang itu jadi kecil. Nah, ini tuh ada problem tersendiri terkait dengan kabel telepon yang klasik ya, yang zaman dulu yang analog ya. Jadi tunggu di sini ya, ada tulisannya beberapa pertimbangan penting dalam memilih metode PCM adalah satu, komponen DC pada coding yang dipakai seberapa besar ya. Kalau komponen DC-nya besar ada masalah ya. Lalu kedua, kemudahan melakukan sinkronisasi. Ya itu tadi ya, denyutnya ada atau enggak begitu ya. Nah, sistem yang menggunakan kopling dengan transformer tidak sensitif terhadap frekuensi rendah. Ya, jadi zaman dulu kabel-kabel terutama untuk telepon analog ya, itu tuh berusaha dibuat apa impedansinya itu supaya matching begitu. Jadi dioptimasi dengan menambahkan induktor, kapasitor tertentu ya. Padahal kan kapasitor itu kalau dikasih DC dia kan open ya. Bapak Ibu yang belajar rangkaian listrik tahu ya. Jadi kalau ada kapasitor atau induktor ya, nanti dia bisa nggak sensitif ya terhadap frekuensi rendah. Nanti bagian DC-nya itu bisa hilang begitu ya. Karena kabel-kabel telepon saya itu dioptimasi ya supaya impedansinya mirip. Kalau impedansinya nggak cocok ya, maka sinyal yang di fit in ya, kita pikir maju ke sana, dia ntar mental balik ya. Karena impedansinya ada perbedaan ya, nanti ada energi yang mental balik begitu ya, sehingga nanti powernya nggak sampai di ujung dengan optimal gitu ya. Jadi zaman dulu waktu analog ya berusaha itu dioptimasi ya supaya buat sinyal suara itu optimal. Karena kan zaman dulu pokoknya lewat telepon kabel analog itu yang lewat sinyal suara aja begitu ya. Nah, tapi kan belakangan begitu digital kan macam-macam ya yang mau dilewatin ke telepon kabel digital itu ya. Even sebelum ada internet dan lain sebagainya lewat kabel ya, lewat kabel telepon tuh dulu udah ada modem digital ya, bisa ya dengan luar biasa lambat karena bandwidthnya kecil ya. Connect lewat jaringan telepon kabel itu ya untuk misalnya ngerjain tugas di Learn gitu misalnya ya. Oh, kalau kalau cuman penulis posting teks itu masih oke lah gitu ya. Tapi nggak mungkin tuh 10 tahun yang lalu misalnya dengan kabel telepon itu ya modem apa mau upload video gitu ya bisa bisa berjam-jam nggak kelar ya kalau upload upload video gitu ya. Nah, tapi zaman dulu dengan kabel udah bisa ya lewatin digital karena versi-versi yang PCM semacam ini dipakai ya untuk fit in data digital ke dalam kabel telepon kuno. Tapi kalau apa modulasinya itu ada komponen DC gede, nanti bisa masalah ya karena banyak informasi frekuensi rendah bisa hilang. Ya kalau coding yang dipakai mempunyai komponen DC dan frekuensi rendah yang cukup besar. Terutama NRZ ini ya kalau kita lihat spektrumnya NRZ ini dan duo binary ini variannya yang komponen DC-nya gede ya, itu bermasalah ya. Nah, lalu bentuk PCM code yang lain ya, bifase itu tadi ya yang dikenal juga dengan Manchester code ya. Itu kalau kita lihat ya, bifase ya. Ini ya yang bifase, kita lihat komponen DC-nya malah nggak ada nih, nol. Jadi aman. Ya kagak kena potong ya kalau kabel kita dioptimasi terus kena motong apa sinyal DC ya. Nah, lalu yang Manchester ini selain aman karena DC-nya nol, terus dia bagus untuk self clocking ya untuk sinkronisasi ya karena denyutnya tadi terus menerus ada ya. Tapi kelemahannya apa? Harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar adalah bandwidth-nya yang dibutuhkan Manchester code lebih besar ya. Karena kalau kita lihat di gambar ini ya, yang bifase ini yang Manchester kelihatan bandwidth-nya tuh segede gini
Ya kalau yang NRZ ini kan dia turun nih dengan cepat ya. Jadi kurang lebih separohnya kali ya bandwidth-nya yang dibutuhkan. Ya kalau bandwidth kita terbatas misalnya ya yang NRZ ini lebih untung ya. Tapi kalau bandwidth kita memang cukup gitu ya, terus kita mau sistem kita self clockingnya gampang dan lain sebagainya, denyutnya bagus ya kita pakai Manchester. Sekarang rata-rata karena bandwidth itu udah nggak sangat-sangat limited seperti zaman dulu, makanya yang NRZ inilah yang sorry bukan NRZ, yang Manchester ini yang sering jadi standar begitu ya karena untuk sinkronisasi, untuk clocking dan lain sebagainya lebih gampang gitu. Ya. Oke, iya nih udah waktu kita juga udah menjelang habis ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Bapak Ibu silakan kalau ada komentar. Saya belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi ya. Oke oke. Berarti cukup jelas ya. Bu Jessica ada komentar Bu? Oh, maaf, saya mau mastiin aja buat tadi yang ditanya sama Pak Austin itu, Iya, berarti sinyal awalnya itu kan didistorsiin itu, makanya sinyalnya itu yang lemah itu jadi lebih curam gitu kan. Berarti kan dia di uniform quantifier gitu ya, quantization ya Pak. Cuma efeknya itu jadinya kayak yang gambar di A gitu kan Pak, apa gimana? betul. Jadi yang dipakai sebenarnya quantization-nya tetap yang uniform, tapi Mm-mm. untuk membuat efeknya non uniform, sinyalnya itu didistorsi lebih dulu dengan compression itu. Sehingga pas sinyal yang lemah itu kelihatannya berubahnya lebih banyak begitu. Oh, berarti dia itu tujuannya itu biar dapetin sinyal itu jadi kayak non uniform itu ya, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi dengan kata lain ya sebenarnya kalau kita lihat kurva compression itu ya sebenarnya kurva compression itu melakukan amplifikasi ya untuk sinyal-sinyal lemah. Jadi amplifikasinya itu nggak linear ya. Kalau sinyalnya lemah dia dia kasih pengalih amplitudo yang lebih gede. Kalau sinyalnya gede dia biasa aja gitu ya. Bahkan kasih apa perubahan yang cukup kecil ya karena melandai kan kalau di sinyal yang amplitudonya lebih besar gitu. Nanti sebenarnya di receiver begitu kita mau balikin lagi ya ada ada apa distorsi yang sebaliknya untuk menetralkan efek compressionnya itu. Tapi efek compressionnya itu dipakai sebelum melewatkan ke uniform quantization itu supaya kita ada efek non uniform quantizationnya itu karena problemnya adalah kita mau noise quantization kita itu kecil terutama untuk sinyal yang lemah. Ya karena kan begitu kita buletin itu pasti ada error ya. Nah errornya itu yang kita mau kendalikan dengan cara compression seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bu. Makasih ya, Pak. Oke. Ada komentar pertanyaan yang lain? Ya sebenarnya di buku Sklar ceritanya jauh lebih banyak dan jauh lebih detail ya. Tapi kita selalu going through setiap chapter itu berusaha nangkep pola-pola umumnya sehingga harapannya adalah Bapak Ibu nanti kalau baca lagi Sklarnya ya kalau dibutuhkan oh ini diskusi yang waktu itu kok terlalu terlalu gampang ya di kuliahan. Coba saya baca lagi gitu. Paling nggak gambaran besarnya udah nangkep, baca lagi sendiri itu nggak gitu berat lagi gitu. Ya jadi tujuannya itu sih. Ya, Ini Pak, saya mau nanya itu Pak. ya Kan Pak. kemarin pas saya cari-cari belajar itu kan, Ya. saya nemu ini Pak. Jadi kita nambahin noise di signal kita malah makin nambah resolusi loh, Pak. Namanya Successive Approximation atau SAR edisi loh. Nah, saya Eh, itu, atau Bapak pernah dengar Pak? Saya mau tanya sih Pak, gimana cara kerjanya kemarin saya cari juga nggak SAC ya. ngerti-ngerti sih. SAR Pak, Oh, SAR. SA. Kita lihat aja. Apa successive Approximation. successive approximation register ya. Ya, jadi analog to digital converter itu melakukan proses sampling quantization itu sih sebenarnya. Semua ADC itu prosesnya itu ya. Lalu ini successive approximation ADC ya. Itu adalah ADC yang melakukan konversi itu ya analog kepada digital ya. Uh, using a binary search through all possible quantization levels before finally converging upon a digital output for its conversion. Ya, jadi
ya ini berarti ada processing digitalnya ya yang cukup rumit ya, yang menyisir semua kemungkinan quantization levels sebelum akhirnya memakai converging kepada output digital tertentu. Ya tentu aja jadi bisa lebih bagus ya, karena kan dia nggak pasif dan nggak, kalau kita pakai non uniform itu kan begitu kurva compressionnya kita tentukan, ya udah yang penting semua input itu dilewatin ke kurva compression itu, terus kurva compressionnya ya itu aja ya yang kita pakai, terus kita lewatin ke uniform quantizer, terus ya udah selesai begitu ya. Tapi kan itu jauh lebih mudah ya dibanding saya coba ya kurva kompresi saya semua yang mungkin seperti apa gitu ya, terus nanti saya ambil yang terbaik begitu ya. Misalnya dengan kriteria tertentu lah ya, signal to noise ratio-nya kita mau berapa begitu ya, dan seterusnya begitu ya. Nah jadi ya ini makanya disebutnya successive approximation ya. Ya ini terus kita lihat juga ada komparatornya di sini ya, ada feedbacknya ya. Jadi ini sih memang udah lebih complicated ya. Cuma memang problem dasar yang kita hadapi itu seperti yang disebutkan oleh Sklar ya, bahwa quantization itu menghasilkan noise. Ya, lalu kita tuh pingin, ya sebenarnya paling sederhana ya, saya gedein aja level quantization saya. Udah pasti noise saya menurun kok. Ya kan? Dan kalau levelnya saya naikinnya linear ya, secara kuadratis signal to noise saya tuh lebih bagus begitu ya. Jadi nggak problem ya. Kalau saya mau boros, ya saya pakai yang resolusinya tinggi sekali aja, udah pasti sinyal saya bagus kok ya. Harga yang harus dibayar ya memori. Ya data saya gede ya. Tapi kan sekarang gitu ya, orang nggak nonton video VCD lagi ya. Itu kelihatannya kalau di TV LED gede kok rada blur begitu ya. Orang maunya yang high definition begitu ya. Terus ya orang boros ya. Taruh film kalau yang di sharing di internet itu berapa, bisa 4 GB gitu ya, terus kan bandwidth internet kan gede gitu ya, udah download 4 GB nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita mau hemat-hemat bandwidth ya, terus ya kita jadi memikirkan berbagai cara ya untuk bandwidth yang seperti itu kita optimasi sehingga sinyal digital kita itu paling tidak ya untuk jenis sinyal dan format file saya itu masih cukup bagus, tapi saya nggak borosin bandwidth gitu ya. Kalau saya mau boros bandwidth ya saya tinggal naikin quantization level aja ya. Itu yang udah yang paling mudah gitu. Nah itu yang SAR itu salah satu cara sih ya, dengan berbagai proses aproksimasi lagi ya, dan yang dilakukan berulang-ulang ya, successive approximation, bisa meningkatkan lagi level kualitas sinyal kita gitu. Ya tapi memang Sklar nggak bicara ya, banyak ya teknik-teknik ADC yang baru ya, terutama karena semua sistem digital ya, kita jadi terpaksa memainkan berbagai teknik ADC. Ada yang pinginnya hemat sekali begitu ya, jumlah quantization levelnya mau sesedikit mungkin karena saya mau hemat bandwidth. Ada ya yang teknik yang kayak gitu ya. Ada yang itu tadi ya pakai SAR gitu ya. Tapi memang banyak sekali tipenya, dan Sklar itu memang menyajikan kita yang basic saja ya, basic problemnya, supaya kita punya instingnya ya, menghadapi jenis ADC apapun ya kita tahu ya problem quantization itu apa, problem sampling itu apa, terus nanti kita bisa mendalami lagi sih kalau dibutuhkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Ada komentar lagi, pertanyaan? Oke. Dari saya belum ada lagi Pak. Bu Jessica, aman sejauh ini? Saya cukup Pak. Oke deh. Kalau cukup berarti kita ketemu lagi minggu depan. Giliran Bu Jessica ya yang nyetor tips videonya ya. Ya dicoba ya, dilihat contoh-contoh yang sebelumnya, terus pakai screen recording tertentu. Jangan lebih dari 10 menit lah supaya filenya
nggak terlampau besar ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Thank you untuk diskusinya. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi minggu depan.